Kepada para hadirin Bapak Ibu yang masih di luar, kami undang kembali untuk masuk ke dalam ballroom karena acara akan segera dimulai. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih di luar, kami undang kembali untuk masuk ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai. Selamat datang kembali di Impactpreneur Summit 2025. Acara ini supported by LPDP, kemudian juga Knowledge Partners by HIPMI Institute, APSKI Asosiasi Program Studi Kewirausahaan Indonesia, organized by SIMUDA, Visi Indonesia Muda Berdaya. Dan juga powered by Telkomsel Ventures, MDI Ventures by Telkom Indonesia, BNI Ventures, BRI Ventures, Mandiri Capital, dan juga Cakra Ventures. Dan acara ini juga didukung oleh PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur, Jejakin, Deakin University, dan juga Bank Mandiri. Betul sekali, sangat luar biasa sekali ya tadi teman-teman dan juga para yang sudah hadir, sudah berkumpul, bergabung bersama kita, sudah juga melakukan networking. Betul, dan mungkin di sesi kedua ini kita juga akan banyak mendengar ya mengenai beasiswa LPDP di bidang kewirausahaan. Betul, dan nanti juga akan ada talk show yang kedua. Betul. Yang akan dilanjutkan dengan talk show tersebut ya. Oke, kalau begitu sepertinya sudah pada kumpul kembali di ruangan, kalau begitu acara untuk sesi kedua ini akan kita lanjutkan. Kita buka dengan sambutan dari Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP. Kepada Bapak Dwi Larso kami persilakan. Cek. Thank you. Lampunya menyilaukan jadi nggak bisa lihat siapa-siapa. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Larso, mewakili LPDP sebagai Direktur Beasiswa. Hadir di sini ada Ibu Mona, Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi, ada Mas Ilo, Kepala Subdivisi untuk pengembangan alumni. Ada rekan-rekan juga yang hadir di sini, terutama kawan-kawan dari penerima beasiswa LPDP yang sudah lulus maupun yang akan berangkat ya. Tadi kami bertemu beberapa, baik yang baru selesai seleksi, tadi hadir juga menyapa, di luar juga banyak ternyata volunteer dari alumni maupun awardee LPDP. LPDP secara umum kami ingin sampaikan dalam 5 tahun terakhir, terutama yang kami tahu, Ibu Mona tahu dan Pak Mas Ilo tahu, kita melakukan banyak perubahan, banyak perbaikan, dan tentunya makin banyak yang bisa kita serap dalam 4-5 tahun terakhir. Jadi LPDP sejauh ini sudah memberikan beasiswa untuk 90.000 putra-putri terbaik bangsa, baik S1, S2 maupun S3. Kalau ditambah dengan yang non-degree, LPDP selama ini sudah memberikan hampir 1 juta penerima beasiswa degree maupun non-degree. Selama usianya dari 2012 sampai tahun 2025, kira-kira 13 tahun usia. Tapi kalau Anda pahami dalam 3-4 tahun terakhir LPDP sudah bisa menggandakan tidak hanya dana abadinya tapi juga rekrutmennya. Kalau kita LPDP yang dijalankan oleh LPDP sendiri memberikan beasiswa lebih dari 55.000, alumninya 28.000, maka ada sekitar 27.000 yang sekarang sedang studi atau mempersiapkan studi. Artinya apa? Dalam 3-4 tahun terakhir kita gaspol remblong, makin banyak yang kita rekrut, kita gunakan seluruh dana dan upaya kita untuk memaksimalkan pemberian beasiswa kepada putra-putri terbaik. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia tertinggal bahkan dari Malaysia, Vietnam, Thailand.
Kalau sepak bola kita sudah sering menang lawan mereka walaupun lewat penalti. Tapi kalau di SDM kita tertinggal jauh ya, kita 1/5-nya dari Malaysia atau Vietnam atau Thailand rata-rata dari jumlah lulusan S2 dan S3 per penduduk produktif. Jadi kita mengejar ketertinggalan. Jadi tidak boleh ada dana tersisa yang tidak kita pakai untuk mendidik sumber daya manusia kita untuk menjadi sumber daya yang unggul untuk memajukan bangsa. LPDP dengan disaksikan oleh Ibu Mona sebagai Ketua Kepala Divisi Seleksi meyakini bahwa kita selalu mencari putra-putri terbaik. Kemudian LPDP juga komit untuk selalu mencari universitas terbaik di dunia. Sehingga kombinasi antara putra-putri terbaik dengan pendidikan terbaik, baik di luar negeri maupun dalam negeri, harapan kita mereka bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Karena bangsa ini deserve the best, bangsa ini pantas mendapatkan yang terbaik, dan bangsa ini pantas untuk menjadi global player. Ini yang terus kita kejar di 2045. Nah, terkait dengan kewirausahaan, waktu pertama saya masuk di LPDP, program pertama yang saya buat adalah program beasiswa kewirausahaan. Nanti akan diterangkan oleh Bu Mona secara lebih detail seperti apa. Nah, kami yakin betul bahwa bangsa maju itu tidak bisa maju kalau industrinya tidak maju. Industri tidak akan maju kalau entrepreneurnya tidak ada atau tidak maju. Maka kemajuan bangsa termasuk Indonesia sangat tergantung pada peran wirausaha atau peran entrepreneur. Itu kita yakini betul. Nah, kami tentunya sering berdiskusi dengan rekan-rekan semua, ini fokus saja nanti ke area yang sangat saya yakini. Tadi tentunya teman-teman bertemu dengan Ibu Deputi Kewirausahaan dari KOP UKM, kebetulan dulu kuliahnya bersama saya waktu di ITB, jadi kita satu angkatan, tadi sempat whatsappan, tapi karena saya ada rapat pagi tidak sempat menemui. Kita yakin betul sama-sama bahwa wirausaha adalah tonggak untuk memajukan bangsa. Menurut saya tidak ada jalan lain, karena apa? Kalau kita pahami rekan-rekan semua, kebetulan saya juga dosen, lama di ITB, paham betul setiap lembaga pendidikan, baik itu SMA, SMK, baik itu vokasi, politeknik, akademi komunitas, akademi lainnya, termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta, feeling saya mayoritas atau hampir semua pasti tujuannya untuk mencetak tenaga terampil untuk mencari kerja. Ya, Anda harus paham betul, setiap tahun ada 2,5 juta lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah setiap tahun. Maaf, saya tadi ngomong 2,5 apa 3,5? 3,5 juta. Ya, yang benar 3,5 juta lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah yang lulus setiap tahun, di mana kapasitas perguruan tinggi hanya 1,5 juta. Berarti ada 2 juta tiap tahun lulusan SMA, SMK, dan madrasah aliyah yang tidak bisa melanjutkan dan lari ke pasar tenaga kerja karena mereka masuk ke kategori orang dewasa. Mencari kerja semua. Ya, ini angka dan ini tiap tahun. Kemudian Anda lihat yang masuk perguruan tinggi 1,5 juta tiap tahun. Semuanya dididik untuk mencari kerja. Secara prinsip ya, ada beberapa universitas yang memang fokus ke kewirausahaan, ada yang punya program kewirausahaan untuk sekian mahasiswanya begitu. Tentunya setiap tahun akan lulus 1,3 juta S1. Anda bisa lihat setiap tahun 1,3 juta lulusan S1 dan hampir semuanya mencari pekerjaan. Nah, sebagai suatu komunitas yang namanya negara Indonesia, kita harus berpikir kalau semuanya mencari pekerjaan, siapa yang menyediakan pekerjaan? Ya, tentunya Anda bisa berpikir yang menyediakan pekerjaan adalah investasi. Investasi bisa dari luar negeri. Oke, ya kan? Biasanya yang dicari adalah tenaga terampil atau tenaga yang levelnya lebih bawah.
Yang jarang kita lakukan, kita pikirkan adalah mencipta wirausaha secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kami sering berdiskusi dengan kawan-kawan dari KOP UKM, sekarang UKM atau koperasi, maka mencetak wirausaha itu tidak mudah. Apalagi kalau tidak punya mesin yang namanya kurikulum. Anda bisa bikin program acara semacam ini dalam rangka menciptakan wirausaha, membangun ekosistem wirausaha. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan adalah sebenarnya perguruan tinggi, negeri maupun swasta, harus bisa menjadi pabrik wirausaha. Tanpa itu, maka semuanya akan mencari pekerjaan di mana tidak ada satupun yang menciptakan pekerjaan. Kecuali ada investasi besar-besaran yang biasanya middle atau lower management yang dibutuhkan. Maka saya paham betul negara Amerika Serikat, negara Cina, negara Singapura, negara maju lainnya, Jepang, dan lain-lain, mereka mengukur jumlah bisnis baru yang diciptakan per satuan penduduk per satuan waktu. Namanya Total Entrepreneurial Activity Index. Amerika itu setiap 100.000 penduduknya, setiap tahun muncul bisnis antara 600 sampai 700 per 100.000 penduduknya per tahun. Cina, kalau Amerika 600-700, Cina 1.000 bisnis baru per 100.000 penduduk per tahun. Singapura 400 bisnis baru per 100.000 penduduk per tahun. Indonesia berapa angkanya? 14 bisnis baru per 100.000 penduduk per tahun. Ini yang harus kita tangani. Kita harus punya cara yang terstruktur, sistematis, masif, tidak sekadar program sekali jalan kemudian hilang, program sekali jalan hilang. Maka mimpi kami sebenarnya teman-teman adalah melihat perguruan tinggi negeri swasta maupun perguruan tinggi swasta maupun negeri di seluruh negeri ini harus bisa menjadi pabrik wirausaha. Perguruan tinggi yang ada di Merauke, Musamus, yang ada di Aceh, Syahwala, di antaranya semuanya harus memberikan kesempatan anak didiknya yang memilih jalan wirausaha harus difasilitasi. Maka kalau itu terjadi, teman-teman harus paham betul bahwa setiap tahun ada 1,5 mahasiswa yang masuk, setiap tahun ada 1,2, 1,3 yang keluar, dan di antara masuk dan keluar ada yang namanya kurikulum. Kalau kurikulumnya ini entrepreneurial, memberikan satu mata kuliah wawasan untuk entrepreneurship di tahun pertama, maka mahasiswa itu punya pilihan masa depannya. Berikan mereka kesempatan untuk memilih masa depannya. Kalau mereka ingin berbisnis, tentunya ada mata kuliah market analysis, ada mata kuliah business planning, ada mata kuliah business model. Kemudian juga siapa yang mengajar, ada dosen, ada mentor, ada investor, ada entrepreneur yang bisa memberikan wawasan masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kalau ini terjadi kawan, dan kalau bisa diciptakan lulusan perguruan tinggi sekitar 10, 15 sampai 25% berbisnis, maka dalam 5 tahun, 10 tahun Indonesia akan terbebas dari kemiskinan dan Indonesia akan terbebas dari pengangguran. Ya, Anda yakini. Tapi mesinnya harus terstruktur, sistematis, masif, direncanakan betul-betul dan akan muncul 300.000 pengusaha baru tiap tahun lulusan perguruan tinggi, di mana 100.000 diantaranya akan mati di tahun 1, tapi pada tahun kedua akan muncul 300.000 lagi bisnis baru. Dinamika ini yang akan memakmurkan bangsa karena dia memberikan lapangan kerja, memberikan inovasi, membayar pajak, memberikan gaji segala macam. Ini sebenarnya taruhan masa depan Indonesia ada di tangan entrepreneur. Untuk itu rekan-rekan LPDP dengan senang hati mendukung acara ini, bahkan menginisiasi sejak tahun lalu acara yang kita sebut 5Me 2045, 5 million entrepreneur by 2045 yang lewat perguruan tinggi. Kenapa LPDP memunculkan program kewirausahaan master
tidak lain tidak bukan sebenarnya untuk mencontek, untuk belajar how to develop entrepreneur through university. Kami tidak mendorong bahwa entrepreneur harus bergelar master. Bagi kami S1 cukup. Tapi kami mengirim 40, 50, 60 putra-putri terbaik bangsa tiap tahun untuk sekolah di Babson College, untuk sekolah di Stanford, untuk sekolah di MIT, untuk sekolah di Cambridge, untuk sekolah di Oxford, untuk sekolah di NTU, NUS, sekolah-sekolah terbaik di entrepreneurship untuk belajar, mengcopy, mencontek, menyalin, memodifikasi untuk bisa diterapkan di perguruan tinggi Indonesia. Kami minta mereka setelah lulus mengabdi ke perguruan tinggi untuk sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka dicetak jadi entrepreneur di perguruan tinggi terbaik di dunia. Kalau itu terjadi dari Universitas Musamus sampai Universitas Syahkuala, maka Indonesia siap untuk menyongsong 2045 dengan sebaik-baiknya semua anak muda berkontribusi, karena 25% lulusan itu bisa menyerap tidak hanya semua lulusan perguruan tinggi, tapi juga bisa membantu teman-teman yang tadi ada di level SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, termasuk menarik kawan-kawan yang drop out dari SD dan SMP. Itu kira-kira permainan kita rekan-rekan. Kami ingin mendorong teman-teman yang ada di perguruan tinggi untuk terus menjadikan perguruan tingginya menjadi friendly terhadap entrepreneur, bahkan kalau bisa menjadi pabrik wirausaha. Kami tadi bicara dengan Mas Sony, kebetulan sebagai chairman dari APSKI, kami mendorong jalan dari universitas ke universitas. Beliau minggu ini hari Jumat akan ke Undip untuk bicara tentang pabrik wirausaha. Silakan teman-teman untuk bergabung dalam gerakan ini, karena ini yang memastikan masa depan bangsa adalah akan maju, akan unggul kalau kita bisa membantu menciptakan wirausaha berbasis universitas atau perguruan tinggi. Saya pikir itu sambutan kami agak hangat karena saya selalu passionate untuk urusan kewirausahaan, dan nanti Bu Mona akan menjelaskan sedikit tentang program beasiswa kewirausahaan. Kalau boleh tanya jawab, tentunya kami persilakan ya Bu ya, nanti kalau ada yang tanya. Tadi ada masukan, Pak, kenapa usianya batasnya 35 tahun gitu kan, ya karena biasanya master 35 tahun, tapi IP-nya saya udah turunkan, kalau kita biasanya minta 3, kalau jadi entrepreneur 2,5 nggak apa-apa gitu kan. Ya, kita udah longgarkan juga. Saya pikir itu sambutan kami. Sekali lagi terima kasih Mata Garuda, terima kasih para sponsor yang hadir di sini. Tentunya kegiatan ini akan menambah semarak, menambah bangunan ekosistem kewirausahaan, tentunya untuk memajukan bangsa lewat bisnis-bisnis baru yang diciptakan. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dwi Larso. Selanjutnya acara kami lanjutkan dengan sosialisasi beasiswa kewirausahaan LPDP, program kolaborasi dengan KOP Divisi Alumni LPDP yang akan dibawakan oleh Ibu Andar Ramona Sinaga selaku Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini lampunya nggak bisa diredupkan ya? Saya jadi mengerti tadi posisi Pak Dwi, kenapa matanya agak menyipit, ternyata memang silau di sini. Kalau bisa sih agak diredupkan ya, karena agak silau. Oke, terima kasih. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi LPDP akan menyampaikan tentang khusus beasiswa kewirausahaan. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya bahwa LPDP menawarkan program beasiswa yang seleksinya dilakukan secara reguler 2 kali setahun. Tahap 1 kemarin sudah diumumkan di tanggal 19 Juni dan sekarang sedang buka di tahap 2. Tahap 2 ini dari 30 Juni dan akan tutup 31 Juli
2 hari lagi. Mungkin ada rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian atau temannya, saudaranya yang mungkin akan tertarik. Di beasiswa LPDP ini sebenarnya banyak program beasiswa yang ditawarkan. Ada beasiswa afirmasi, targeted, umum, dan beasiswa prioritas yang merupakan co-funding. Beasiswa kewirausahaan ini adalah salah satu dari program beasiswa targeted. Kenapa targeted? Karena beasiswa targeted ini memang diadakan oleh LPDP untuk menyasar bidang-bidang yang kita prioritaskan, bidang-bidang yang memang kita targetkan karena dia strategis. Jadi setelah dia lulus, kami berharap dia akan mengabdi atau mengembangkan bidang strategis tersebut. Contohnya sektor publik untuk PNS dan di Polri. Dan satu lagi ini adalah kewirausahaan. Mungkin langsung next. Ini beasiswa kewirausahaan tadi memang dipelopori oleh Pak Dwi dan ini dimulai di tahun 2021. Secara tahun ke tahun peminatnya semakin banyak, walaupun memang di awal tahun peminatnya kurang dari 100, tapi sampai saat ini semakin banyak peminatnya. Mungkin karena memang syaratnya lebih ringan. Tadi dari segi IPK 2,5, kalau yang lain misalnya 3, sini IPK-nya kami menerima 2,5. Tapi di sini kami mengkhususkan dia hanya tujuan luar negeri, tidak ada tujuan dalam negeri. Jadi dan hanya program magister. Untuk syarat usia itu maksimal 35 tahun di tahun pendaftaran. Jadi sepanjang sampai 31 Desember 2025 kalian masih umur 35, kalian bisa mendaftar di tahap 2 ini. Untuk bahasa sebenarnya dia juga lebih ringan ya. Contohnya untuk kami tidak menerima TOEFL ITP karena ini luar negeri. Tapi untuk IELTS itu biasanya 6,5. Untuk kewirausahaan ini kalian bisa daftar dengan IELTS 6. Untuk list perguruan tinggi kami sudah menentukan ada daftar list. Kalian harus pilih salah satu dari list yang sudah kami berikan. Itu ada di website kami lpdp.kemenq.go.id. Kalian harus memilih salah satu dari list tersebut. Kalian tidak bisa memilih di luar list karena memang dalam memilih list itu kami sudah mempertimbangkan bukan hanya ada prodi entrepreneurship, tapi memang ada semacam ekosistem yang mendukung untuk lahirnya entrepreneur atau mengembangkan dunia entrepreneurship. Kemudian ini bukan hanya terbuka untuk yang sudah punya usaha, tapi yang memang mau berencana buka usaha ini juga bisa daftar. Kalian kalau memang sudah punya usaha, kalian sampaikan bisnis yang kalian jalankan, yang menggambarkan adanya tentang gambaran produk bisnis, analisis pasar, pendiri usaha, rencana keuangan, rencana pengembangan dan yang lainnya. Ada formatnya di website kami. Tapi kalau kalian belum punya bisnis, kalian juga bisa mendaftar. Tapi kalian harus menyampaikan rencana bisnis kalian dalam konsep proposal bisnis. Itu nanti dinilai kalau misalnya kalian lulus administrasi, lulus skolastik, pada saat wawancara itu nanti akan digali bagaimana kalian membuat proposal bisnis. Nah itu ada template-nya di website kami. Kemudian seleksinya ada 3. Administrasi itu melihat kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang kalian sampaikan. Kemudian skolastik ini untuk yang belum punya LOE unconditional, jadi kalian sudah bisa punya atau belum punya. Kemudian seleksi substansi apabila kalian sudah lulus seleksi bakat skolastik. Ini ada format surat pernyataan komitmen dan ini sifatnya wajib. Ini kalian isi. Kemudian kalian tanda tangani dan jangan lupa ada materai karena ini adalah surat pernyataan komitmen dan jadi kami meminta ada materai dan wajib diketahui oleh rektor atau dekan dari kampus tempat kalian akan mengabdi. Di sini bukan berarti kalian harus jadi dosen ya, karena seperti tadi disampaikan Pak Dwi, ekosistem entrepreneurship di kampus itu perlu ditingkatkan. Jadi bentuk pengabdian, salah satu bentuk pengabdian yang kami minta adalah kalian bisa memperkuat pendidikan dan ekosistem entrepreneurship di kampus atau perguruan tinggi nanti tempat kalian mengabdi. Jadi kalian yang menentukan mau di mana nanti kalian akan mengabdi dan nanti kalian akan berkontribusi di kampus tersebut untuk mengembangkan
dunia atau ekosistem entrepreneurship. Dan itu harus diketahui rektor atau dekan. Jadi kami yakin bahwa kalian akan mengabdi di kampus tujuan tersebut. Ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, jadi yakinkan kalau kalian mencoba atau mendaftar beasiswa kewirausahaan, dokumen ini wajib ada dan jangan lupa untuk diberi materai. Jangan sampai karena hal masalah sepele materai, karena lupa mencantumkan materai, ya itu kami tidak bisa terima karena materai itu menunjukkan secara legal bahwa itu memang adalah surat pernyataan komitmen. Kemudian next. Kemudian yang searah dengan beasiswa kewirausahaan, kami punya beasiswa prioritas. Prioritas ini adalah co-funding antara LPDP dengan kampus mitra dari luar negeri. Dan ini sudah berjalan sekitar 3 tahun. Kita kerjasama dengan National University of Singapore dan mereka punya, dan ini merupakan salah satu yang ada di list PT di LPDP juga. Mereka punya Master of Venture Creation dan ini memang sangat erat kaitannya dengan entrepreneurship. Kemudian next, syarat-syaratnya relatif sama tapi memang ada perbedaan sedikit karena ini adalah kesepakatan antara LPDP dengan pihak NUS. Di sini syarat usianya sama 35 tahun, kemudian TOEFL di sini IELTS-nya 65, IBT 100, IPK 3 dan di sini durasinya 1 tahun. Ini kemarin ada bundling di tahap 1 di mana kalian bisa milih beasiswa prioritas dan beasiswa lainnya dalam 1 tahapan seleksi. Jadi kalian punya 2 kesempatan dalam 1 tahapan seleksi. Persyaratan lainnya itu sama juga ada rencana bisnis. Mungkin saya tekankan juga untuk beasiswa kewirausahaan dan juga yang LPDP NUS Program Master in Venture Creation ini tidak terbuka untuk PNS TNI Polri. Karena kalau PNS TNI Polri kan kita menganggap itu sektornya sudah jelas yaitu mendukung sektor publik. Jadi ini adalah mendukung sektor yang lebih ke arah sektor private yaitu entrepreneurship. Makanya beasiswa kewirausahaan ini tidak terbuka untuk PNS TNI Polri. Kemudian next. Ini gambarannya, ini setiap tahun dari tahun 2023 mereka memberikan ada kuota 10 di mana 5 akan dibiayai oleh pihak NUS, 5 dibiayai oleh pihak LPDP. Dari awal tahun mungkin karena memang baru pendaftarnya masih sedikit tapi sampai tahap 1 2025 kemarin jumlah pendaftarnya semakin naik dan yang lulus itu kita maksimumkan ke kuota yaitu 10. Bahkan kemarin ada 11 orang. Nah ini kalau ini termasuk salah satu beasiswa yang kami dorong karena memang selain NUS itu adalah salah satu ini ya global ranking top di dunia dan ini juga Master in Venture Creation juga sangat berkaitan dengan entrepreneurship. Mungkin itu saja, sini saya khususkan tentang beasiswa kewirausahaan supaya ada waktu juga kalau memang ada tanya jawab. Saya kembalikan ke MC atau langsung tanya jawab? Oh enggak ada tanya jawab, oke. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andar Ramona Sinaga selaku Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP. Mungkin rekan-rekan di sini yang mau daftar beasiswa kewirausahaan LPDP nanti bisa langsung ke website official LPDP untuk lebih lanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu semua, mari acara dilanjutkan dengan talk show kedua terkait tema Venture Development, a New Paradigm for Strategic Innovation. Talk show kali ini akan dipandu oleh Ibu Rizka Gita Miranti selaku Chairwoman HIPMI Institute and CEO of Grow Coaching. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan juga pada kali ini narasumber yang akan hadir ada 3 orang, yakni Bapak Pandu Syahrir selaku Investor and Chief Investment Officer, Bapak Ronald S. Simorangkir selaku CEO of Mandiri Capital, dan juga ada Bapak Muhammad Rahmat Kaimudin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.
Baik, Impactpreneur Summit 2025 supported by LPDP, kemudian Knowledge Partners by HIPMI Institute, APSKI Asosiasi Program Studi Kewirausahaan Indonesia, dan juga organized by Simuda Visi Indonesia Muda Berdaya. Dan juga powered by Telkomsel Ventures, MDI Ventures by Telkom Indonesia, BNI Ventures, BRI Ventures, Mandiri Capital, dan juga Cakra Ventures. Dan acara ini juga didukung oleh PT SMI Sarana Multi Infrastruktur, Jejakin, Dikin University, dan juga Bank Mandiri. Dan setelah sesi ini kita juga nanti akan ada sesi pitching ya untuk 5 pemenang dari Impactpreneurs ini. Betul sekali. Dan nanti juga kita akan ada networking session juga gitu ya untuk para founders atau mungkin calon founders di sini, kepada investor juga yang hadir, karena nanti dari ke-6 venture capital yang hadir sebagai juri itu juga mungkin kalau misalnya memang meluangkan waktunya juga ya gitu untuk ada sesi networking dengan teman-teman founder atau mungkin juga calon founder di sini gitu. Iya, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa nanti untuk sesi talk show kedua ini temanya adalah New Paradigm for Strategic Innovation yang akan dipandu oleh Ibu Rizka Gita Miranti dan juga dengan berbagai narasumber yang luar biasa termasuk Bapak Pandu Syahril selaku investor dan juga Chief Investment Officer, kemudian Bapak Ronald S. Simorangkir selaku CEO of Mandiri Capital, dan juga Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar. Dan kemudian akan dilanjutkan juga dengan investment pitching yang dilakukan oleh 5 pemenang, dan nanti juga akan ada ke-6 investor yang akan mengevaluasi atau mungkin nanti bertanya-tanya juga ya kepada para pemenang. Dan nanti kita juga ada sesi awarding kepada pemenang, dan nanti juga akan ada pengumuman tim favorit publik yang akan diumumkan. Betul sekali. Nanti juga untuk pitching tersendiri akan ada juri-juri yang luar biasa ya Safira, termasuk diantaranya dari Telkomsel Ventures, kemudian MDI Ventures, BNI Ventures, BRI Ventures, Mandiri Capital, dan juga Cakra Ventures. Dan mungkin ini tadi ya untuk pembicara kali ini, nanti akan ada 3 panelis semuanya dari venture capital gitu ya, dan ada dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, dan akan juga dimoderatori oleh Ibu Rizka Gita Miranti. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Pandu Syahril selaku investor dan juga Chief Investment Officer. Selamat datang juga kepada Bapak Ronald S. Simorangkir selaku CEO of Mandiri Capital, dan juga selamat datang kepada Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Dasar. Lanjut lagi. Untuk Ibu Rizka Gita Miranti selaku Chairwoman HIPMI Institute and CEO of Grow Coaching yang akan menjadi moderator kali ini terkait tema Venture Development, A New Paradigm for Strategic Innovation, dipersilahkan waktu dan tempat untuk maju ke podium. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Impactpreneurs Summit 2025. Boleh tepuk tangannya semua?
siang ini kita kedatangan beberapa special speakers di antara waktu yang sibuk. We have the honor of Pak Pandu yang datang hari ini sebagai CIO Danantara. Kemudian juga Pak Arief yang puluhan tahun sudah melanglang buana di World Bank. Dan juga Pak Ronald sebagai CEO Mandiri Capital. Ya. Mungkin boleh dipersilahkan naik ke panggung. Oke, nah sebelum kita mulai mungkin boleh saya bacakan profilnya satu persatu ya. Jadi memang ini ada tambahan speaker bonus. We are very privileged to have tambahan speaker Pak Arief di sini. Thank you for coming on a very short notice. And thanks to Pak Pandu. Jadi Pak Pandu di sini memang sudah menjadi CIO Danantara, tapi juga kita invite karena Mas Pandu juga seperti di sini Spirit LPDP kan lulusan dari top universities ya, Mas Pandu sendiri dari Stanford ya, dan kemudian juga telah memimpin ribuan orang di Toba dan juga kemarin di Venture Capital, dan kemudian juga Pak Ronald sendiri setelah puluhan tahun memimpin transformasi di Mandiri, kemudian sudah dalam sekitar 3 tahun terakhir ya menjadi CEO di Mandiri Capital. Dan kemudian Pak Arief juga sudah puluhan tahun di World Bank dan kemudian sekarang bergabung di Danantara gitu. Nah, jadi seperti topik hari ini kita mau membahas New Ventures, tapi sebelumnya kita persilahkan Mas Pandu untuk memberikan paparan terlebih dahulu Danantara Indonesia Energy for the Future of Indonesia. Apa presentasi? Boleh ditampilkan presentationnya? Bisa kelihatan? Belum? Oke, makasih. Selamat siang semua. Semoga tadi makan siangnya berfaedah dan memberikan energi buat yang sesi kedua ini. Tadi saya juga baru diinfokan oleh tim. Memang ini pembicaraannya semua penerima LPDP atau sedang menjalankan program dengan LPDP. Dan di sini kami ada kesempatan untuk share sedikit mengenai Danantara dan bagaimana kita bisa ada persamaan mungkin visi dan misi, karena Danantara ini sendiri pun sebagai suatu perusahaan yang masih sangat muda, 5 bulan, kita memang masih dalam bentuk formation tapi ya cukup berkembang. Mungkin saya akan mulai beberapa slide dulu, nanti bisa tanya jawab kali ya. Why don't we do that? Slide berikut ini perkenalan ya kan dari sisi Indonesia sendiri. Ini makronya dulu, kita selalu melihat inovasi sebagai booster utama untuk mencapai visi Indonesia Emas. Tadi saya dibilang juga banyak sekali startup-startup atau founder-founder yang dari LPDP yang ada hadir di sini. Di sini kita bisa lihat dari data startup ranking, kita mungkin salah satu yang paling banyak di dunia. Dan di sini memang pengembangan startup ini juga merupakan salah satu inspirasi untuk pembuatan program Asa Cita Presiden Republik Indonesia. Yang kita perlu lakukan, dan saya tahu startup sekarang lagi difficult time, saya juga mengerti itu, tapi jangan lupa dari startup ini harus juga dilihat positifnya adalah ide-ide baru yang bisa membuat dunia industri bisa menjadi lebih maju lagi, lebih produktif lagi, dan juga bisa membuat perusahaan-perusahaan yang lebih tangguh dari sebelumnya. Slide berikut. Nah, yang paling penting kalau Anda ngomong dari dunia startup ataupun yang kita lakukan di Danantara, dan saya berani bilang Danantara juga seperti semacam startup karena juga baru 5 bulan,
Human capital dan ecosystem building itu mungkin hal yang paling penting sekarang. Kalau dilihat di sini dari sisi Innovation Index dan Global Ease of Doing Business, banyak sekali hal yang bisa kita improve. Dan ini bisa dibilang tantangan, tapi juga saya selalu melihatnya sebagai suatu kesempatan. Next slide. Nah, banyak juga inovasi itu berhenti pada tahap idea. Jadi dari ide kita seharusnya membuat sesuatu untuk bisa menjadi suatu pembentukan, suatu bisnis, dan ini kenapa juga menurut saya sekarang kontribusi terhadap pendanaan menurun. Saya tahu yang namanya tech winter sudah disebut selama 2 tahun terakhir. Ini bisa kelihatan dari sisi pendanaan startup di Indonesia dan kontribusi Indonesia, tapi yang sekarang kita selalu berbicara dibutuhkan paradigma baru dalam dunia startup. Satu, kita sudah mulai harus ngomong fundamental, jadi bukan aja PowerPoint yang bagus, Anda harus sudah punya ide bagaimana Anda akan mengeksekusi ide-ide yang Anda buat. Kedua, fokus pada value creation, what do you bring to the table. Dan terakhir, struktur yang adaptif dan terukur. Nah ini semua founder saya tahulah karena kan sebelum ini saya banyak berinvestasi juga di dunia startup. Banyak sekali founder tuh sangat kekeh dengan pemikirannya, and very difficult untuk bisa menerima masukan. Ya jujur aja lah, ya kan ada banyak founder gini, kalaupun pendanaan banyak sekali misalnya orang melihat kalau salah saya investasi bawa value tapi dibilangnya my way is the right way. Nah ini salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan dengan baik bahwa mitra pendana Anda itu sebenarnya adalah mitra Anda sesungguhnya. Treat them not just as a funder, treat them as a partner. Ini juga salah satu mungkin obstacle yang banyak dilihat dari startup-startup yang ada, dan startup di Indonesia beda dengan di Amerika, beda juga dengan di China even. Di sini ini kepentingan funder itu mungkin bisa lebih besar, ya kan, karena mereka yang akan memberikan uang, mereka juga yang mempunyai infrastruktur. They can help you a lot, especially on HR dan pembuatan infrastruktur dari suatu perusahaan. Next slide. Nah, inovasi tentu perlu didukung, tapi yang paling penting memang ini salah satunya adalah investasi. Tentu buat para founder seperti Bapak di sebelah saya ini pasti akan ngomong soal investment ya Pak ya. Ini long term, tidak ada investment ini short term, ya kan. Sekali misalnya beliau berinvestasi kepada perusahaan Anda, dia want to take a leap of faith in your capacity. In return, it's not just your hard work, tapi your eyes and ears juga untuk mendengar beliau. Sebagai contoh, saya ngasih contoh aja ya Pak ya, to be able to treat the person as a partner. Ini juga saya akan ulang terus. Dan memang di sini pada startup sekarang bahasa adaptive and agile itu menjadi lebih penting lagi. I know we like to use it as buzzword, tapi pada industri sekarang you really have to listen to your funding partner, your investment partner. Dan ini juga penting, not all